Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Razan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pencarian jurnal kami. Baik, jika sudah terlihat. Jadi di sini kami menggunakan uner.remotext.co untuk mencari jurnal yang mengharuskan login menggunakan email uner terlebih dahulu. Lalu di sini kami menggunakan Science Direct ya. Yang ini. Nah, lalu mungkin beberapa kata kunci yang kami gunakan seperti ini: ecology and environment and human health and disease and Indonesia. Nah, jadi ini salah satu jurnal yang kami gunakan yaitu Impact of Landfill Garbage on Insect Ecology and Human Health. Ini. Lalu mungkin untuk kata kunci yang lain yang kami gunakan yaitu ozone and environment and human health and disease. Lalu artikel yang kami gunakan seperti ini: Evaluating the effect of ozone in UV-induced skin damage. Jadi kami menggunakan artikel ini kurang lebih. Nah, kemudian jika sudah terlihat, yaitu artikel yang kami gunakan, ada nih, Impact of Landfill Garbage on Insect Ecology and Human Health. Ini yang tadi kita cari bersama-sama. Lalu juga ini ada Evaluating the Effect of Ozone in UV-Induced Skin Damage. Lalu 3 artikel yang lain yaitu Deforestation and Infant Mortality Evidence from Indonesia, Plastic Pollution in the Marine Environment, dan juga Microplastic and Associated Contaminants in the Aquatic Environment, a review on their ecotoxicological effects, trophic transfer, and potential impacts to human health. Jadi kurang lebih seperti ini artikel yang kami gunakan. Ada 5 artikel. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A pada mata kuliah Biomedik kelas IKM 2A yang beranggotakan Laras Arsy Insani, Puspita Septiani, dan saya sendiri Rosalia Nindi Prastikasari, Izzah Nur Sabrina, Muhammad Abdurrahman Al-Maki, Yasmin Alia Fahmida, dan Fadil Muhammad Razan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam membandingkan jurnal internasional dengan tema peran biologi dalam ekologi kesehatan berbasis populasi. Berikut ini adalah kelima judul artikel yang akan kami bandingkan. Yang pertama, Deforestation and Infant Mortality, Evidence from Indonesia. Yang kedua, Impact of Landfill Garbage on Insect Ecology and Human. Yang ketiga ada Evaluating the Effect of Ozone in UV-Induced Skin Damage. Yang keempat, Plastic Pollution in the Marine Environment. Dan yang kelima, Microplastics and Associated Contaminants in the Aquatic Environment, a review on their exotological effect, trophic transfer, and potential impact to human health. Selanjutnya, saya Rosalia Nindi Prastikasari akan memaparkan identitas dari kelima artikel internasional yang telah kami bandingkan. Pada artikel yang pertama, jurnal yang direview adalah Jurnal Ekonomi dan Biologi Manusia, Economics and Human Biology, yang ditulis oleh Averi Cakrabarty. Jurnal yang berjudul Deforestation and Infant Mortality, Evidence from Indonesia ini disetujui pada tanggal 2 November 2020. Jurnal ini juga tersedia secara online pada tanggal 4 November 2020 dengan volume ke-40 serta rentang halaman dari halaman 1 sampai 18. Untuk artikel internasional yang kedua, jurnal yang direview adalah Jurnal Acta Tropica yang ditulis oleh Muhammad Qasim, Wao Mei Kiao, Kang He,
Ali Noman, Fei Ling Liu, Mang Yao Chen, Dilbar Hussein, Zakia Ajamal, dan Fei Li. Jurnal yang berjudul Impact of Landfill Garbage on Insect Ecology and Human Health ini disetujui pada tanggal 12 Juli 2020. Jurnal ini tersedia secara online pada tanggal 13 Juli 2020 dengan volume ke-211 serta rentang halaman dari halaman 1 sampai 6. Selanjutnya, untuk artikel internasional yang ketiga, jurnal yang direview adalah Jurnal Toksikologi Surat Toxicology Letters yang ditulis oleh Francesca Ferrara, Erika Pambianchi, Brittany Woodby, Niccolo Messano, Jean Philippe, Terin Alessandra Paccorelli, Rita Canella, dan Giuseppe Falaggi. Jurnal yang berjudul Evaluating the Effect of Ozone in UV Induced Skin Damage ini disetujui pada tanggal 29 November 2020. Jurnal ini tersedia secara online pada tanggal 3 Desember 2020 dengan volume 338 serta rentang halaman dari halaman 40 sampai 50. Untuk artikel internasional yang keempat, jurnal yang direview adalah Jurnal Helion yang ditulis oleh GGN Tusari dan JDM Saneveritna. Jurnal yang berjudul Plastic Pollution in the Marine Environment ini disetujui pada tanggal 10 Agustus pada tahun 2020. Jurnal ini juga sudah diterbitkan oleh Elsevier Ltd di tahun 2020 dengan volume 6 serta rentang dari halaman 1 sampai 16. Selanjutnya, pada artikel internasional yang kelima, jurnal yang direview adalah Jurnal Bahan Berbahaya atau Hazardous Materials yang ditulis oleh Wei Huang, Biao Song, Ji Liang, Qiu Yaniu, Guang Mingzheng, Mao Chai-sen, Jiaqin Deng, Yuan Luo, Qia Feng Wen, dan Yafei Zhang. Jurnal yang berjudul Microplastics and Associated Contaminants in the Aquatic Environment, a review on their exotological effect, tropic transfer, and potential impact to human health ini disetujui pada tanggal 2 Oktober 2020. Jurnal ini tersedia secara online pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan volume 405 serta rentang halaman dari halaman 1 sampai halaman 39. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Fadil Muhammad Razan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan abstrak dari 5 artikel. Untuk artikel yang pertama, yaitu berisi mengenai efek dari kematian bayi akibat paparan prenatal terhadap hilangnya hutan biomasa yang tinggi di Indonesia. Lalu juga menunjukkan bahwa berkurang atau hilangnya hutan lindung ternyata mendukung kelangsungan hidup bayi. Adanya variasi seperti kehamilan anak pertama memiliki resiko yang besar akan kematian dan yang paling tinggi lebih mungkin untuk bertahan hidup. Variasi tersebut muncul akibat dugaan adanya penyakit malaria yang meningkat akibat hilangnya kawasan hutan lindung. Lalu untuk artikel yang kedua, artikel ini membahas dampak sampah TPA dengan ekologi serangga dan kesehatan manusia, menyoroti keberadaan arthropoda dan juga berbagai faktor yang bisa menyebabkan penyakit, serta menerangkan bagaimana pengelolaan sampah TPA secara tepat sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk artikel yang ketiga, yaitu membahas hasil evaluasi efek paparan gabungan O3 dan UV dalam menyebabkan kerusakan dalam kulit dengan mengekspos eksplan kulit ke UV saja atau dikombinasikan dengan O3 selama 4 hari. Ternyata menjelaskan juga bahwa ternyata O3 mampu memperkuat sinar UV yang ditandai dengan peradangan pada kulit yang semakin parah. Lalu untuk artikel yang keempat, lebih terfokus untuk menyoroti berbagai aspek yang berkaitan dengan polusi plastik di lingkungan pesisir dan laut, lalu menunjukkan status pencemaran plastik di ekosistem laut demi menyadarkan masyarakat akan laut yang sehat dan bebas plastik. Untuk artikel yang kelima,
Artikel ini kurang lebih menjelaskan mengenai efek mikroplastik pada organisme akuatik dari tingkat tropik yang berbeda-beda dan meringkas dengan sistematik efek gabungan dari mikroplastik dan kontaminan terkait pada biota akuatik. Artikel ini juga menyoroti kemajuan penelitian tentang transfer tropik mikroplastik dan kontaminan di sepanjang rantai makanan akuatik. Yang terakhir, artikel ini juga membahas mengenai masalah kesehatan manusia tentang mikroplastik dan melalui rantai makanan dan paparan makanan. Selanjutnya, nama saya Muhammad Abdurrahman Al-Maki. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel yang kami bandingkan. Pada artikel 1, latar belakangnya menjelaskan bahwa resiko keanekaragaman hayati menurun karena tingginya penggundulan hutan atau deforestasi. Deforestasi juga dapat disebabkan dari desentralisasi administratif besar-besaran negara yang mendorong terciptanya politik baru yurisdiksi melalui pemisahan kabupaten yang ada. Deforestasi dilakukan dengan membakar hutan atau menebang hutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada konsekuensi kesehatan yang merugikan jangka panjang bagi mereka yang selamat dari paparan. Paparan prenatal terhadap polusi udara dari kebakaran ini menyebabkan kematian janin, bayi, dan anak-anak. Deforestasi ini meningkatkan kemungkinan wabah malaria tingkat desa di distrik berhutan. Hal ini mungkin terjadi karena cakupan keanekaragaman hayati yang semakin menurun ketika hutan lebat ditebangi atau dibakar. Untuk artikel 2, latar belakangnya menjelaskan bahwa sampah adalah hasil dari sampah sehari-hari kemasan produk, potongan rumput, furniture, pakaian, botol, makanan, dan barang yang sudah tidak terpakai. Sampah menghancurkan pemandangan alam, bau busuk, dan menjadi tempat berkembang biak kuman, menyebarkan penyakit, dan mencemari lingkungan, serta menimbulkan masalah bagi aktivitas alam. Tempat yang digunakan untuk pembuangan material limbah hingga terkubur di dalam tanah disebut TPA. Saat ini, istilah TPA tidak hanya mencakup pembuangan sampah, tetapi juga merupakan area rekayasa di mana limbah ditempatkan ke dalam tanah dan memiliki sistem linier dan pengaman lainnya untuk mencegah pencemaran air dan tanah. Selanjutnya, isi latar belakang dari artikel yang ketiga yaitu efek sinar UV pada kulit manusia telah lama diselidiki dalam beberapa dekade terakhir dan dikaitkan dengan beberapa kondisi peradangan kulit. Paparan kronis terhadap UV dan ditambah dengan O3 dapat menyebabkan status stres, inflamasi, dan oksidatif dalam kulit. Dalam jurnal ini, penelitian membahas tentang O3 dan sinar UV yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa O3 dapat menghilangkan pelindung kulit yang disebabkan oleh paparan sinar UV, sehingga bisa berkontribusi pada patologi kulit di dunia. Kemudian, untuk artikel 4, latar belakangnya mengenai lingkungan laut dan pesisir yang merupakan lingkungan yang kompleks dengan keanekaragaman hayati yang kaya, mulai dari yang beraneka ragam primitif sampai organisme mikro. Saat ini polusi plastik telah menjadi perhatian serius di hampir semua bagian lautan, terlepas dari wilayah maju atau terbelakang di dunia ini. Polutan plastik terakumulasi secara melimpah di zona-zona ini dengan dampak buruk pada aspek ekologi, termasuk keanekaragaman hayati, ekonomi, dan kesehatan manusia. Jika plastik tertelan oleh berbagai jenis organisme laut, maka organisme laut seperti ikan yang nantinya akan dimakan manusia juga akan meracuni tubuh manusia. Artikel yang kelima, latar belakangnya menjelaskan saat ini berbagai produk plastik sudah banyak diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari manusia dan produksi tahunan plastik global mencapai hampir 359 juta ton. Plastik yang terlepas ke lingkungan dapat rusak secara bertahap menjadi mikroplastik melalui lingkungan sinergis dan biotekanan logis. Mikroplastik dapat tertelan oleh organisme akuatik dan dampaknya terhadap ekosistem perairan mungkin lebih buruk daripada yang disebabkan oleh plastik besar. Potensi risiko bagi kesehatan manusia yang disebabkan oleh mikroplastik
melalui paparan makanan dan rantai makanan. Demikian latar belakang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Iza Nur Sabrina akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada kelima jurnal yang kami bandingkan. Untuk artikel yang pertama, penelitian yang dilakukan pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Peneliti menyajikan data dari berbagai jurnal yang memiliki tema serupa untuk mendukung hipotesisnya. Pada pendekatan kuantitatif, penulis menyajikan suatu rumus untuk menentukan hasil perhitungan terkait kematian bayi usia dini akibat adanya perubahan hutan lindung. Selanjutnya, peneliti menyajikan tabel mengenai hubungan antar variabel dalam fenomena deforestasi dan kematian bayi. Untuk artikel yang kedua, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan banyak data dan teori dari jurnal lain yang memiliki tema serupa untuk menguatkan hipotesisnya pada jurnal ini. Artikel ini dikemas menggunakan pendekatan deskriptif dan studi kasus yang bertujuan untuk menciptakan dan menguatkan hipotesisnya mengenai dampak sampah TPA bagi ekologi serangga dan kesehatan manusia. Artikel ketiga, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif karena penulis menggunakan metode eksperimen untuk menunjukkan dampak O3 yang dapat memperkeruh kerusakan kulit akibat sinar UV. Selanjutnya, hasil dari eksperimen tersebut disajikan secara statistik dan juga tabel. Selain menggunakan pendekatan kuantitatif, artikel ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dengan menyajikan gambar-gambar dari hasil eksperimen yang dapat membuat pembaca lebih dapat memahami maksud dari penulis. Untuk artikel selanjutnya, artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penulis menyajikan data berupa tabel hasil survei untuk menunjukkan tingkat konsumsi mikroplastik di daerah pesisir hingga tabel mengenai laju akumulasi mikroplastik air dan sedimen. Artikel menggunakan pendekatan deskriptif dengan menjelaskan fenomena yang dikaji secara runtut dan disertai gambar, tanda panah, dan disertai nomor-nomor agar pembaca semakin memahami maksud dari penulis. Untuk artikel kelima, menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada data penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan tema yang sama. Peneliti menyajikan data-data yang ada dalam bentuk tabel yang dapat dipahami oleh pembaca. Dalam jurnal ini disajikan juga potensi risiko mikroplastik bagi kesehatan manusia. Tidak hanya itu, peneliti juga menawarkan solusi yang dapat mengatasi masalah mikroplastik yang berdampak pada lingkungan akuatik. Selanjutnya, saya Yasmin Alia Fahmeda akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam artikel pertama adalah hasil dalam kolom perkiraan yang diperoleh dengan menggunakan kespesifikan terhadap sampel penuh kelahiran penurunan. Hilangnya hutan lindung selama periode parental telah tampak mengurangi kematian pada di antara semua bayi, menyebabkan deforestasi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses pasar, perluasan infrastruktur, dan perbaikan pola makan membuktikan adanya kemungkinan bahwa mengikatnya keberlangsungan hidup anak di tengah hilangnya hutan. Kemudian juga terdapat hasil dari strategi DID untuk menyelidiki kematian bayi. Perubahan tutupan hutan lindung dapat berlaku untuk semua bayi, yaitu menangkap efek bersih dari hilangnya hutan lindung pada bayi dengan urutan kehamilan yang lebih tinggi dan hilangnya penutupan hutan lindung mengurangi presentasi kematian. Dengan demikian, bayi lahir pertama itu tidak dapat hanya saja mendapatkan keuntungan. Kemudian, terdapat juga hasil yang telah diidentifikasi adalah dalam rahim ibu, paparan deforestasi anak-anak disesuaikan dengan perubahan tutupan hutan yang terjadi ketika ibu sedang hamil. Hal tersebut menunjukkan bahwa paparan parental terhadap polusi udara dan malaria, faktor yang berpotensi berubah dengan deforestasi, berdampak buruk pada kesehatan dan kelangsungan hidup, lebih baik kehilangan fase hutan lindung saat ini daripada fase berikutnya. Selanjutnya terdapat artikel yang kedua. Hasil dan pembahasan adalah limbah memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari limbah seperti bahannya dapat diubah menjadi gas yang gunanya sebagai bahan bakar, sampah dan sisa makanan sebagai makanan ternak, dan limbah merupakan sumber mineral dan vitamin. Sedangkan kerugiannya yaitu penyebab kelahiran kelainan dan masalah genetik. Penyebab umum dari masalah kesehatan hingga kematian dapat memperburuk lingkungan dan pemanasan global.
Vektor serangga, termasuk lalat dan kecoa, adalah vektor penyakit dari manusia. Ia hidup dari kotoran hewan dan kotoran manusia karena ketersediaan bahan organik. Vektor tersebut banyak ditemukan di sampah, sehingga dapat dikatakan bahwa tempat pembuangan sampah adalah tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes yang merupakan penyebab dari DBD. Selain itu juga sebagai penguraian jaringan mayat, terdapat juga serangga penyerbuk dalam tanaman dan memfasilitasi dalam proses pemumpukan. Kemudian, sampah mengubah kepadatan serangga karena ada berbagai limbah di lingkungan perkotaan modern. Di tempat sampah jumlahnya sangat tinggi karena ketersediaannya tempat berkembang biak yang cocok. Selanjutnya, hasil pembahasan di artikel ketiga adalah pengaruh UV dan O3 exposure morfologi kulit dengan pewarnaan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan dibandingkan dengan jaringan kontrol, menunjukkan percobaan kondisi yang tidak terlalu agresif. Kulit menunjukkan dengan jelas epidermis yang sehat dengan hilangnya struktur inti dari lapisan basal ke stratum corneum, merupakan lapisan terluar. Paparan sinar UV ini juga menyebabkan suatu hal yang signifikan dengan pembentukan tambahan protein. Ternyata dari paparan polutan menyebabkan tingkat ekspresi tidak tepat kepada kedua titik. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi lebih memungkinkan kolakalisasi kedua protein lebih mungkin terjadi setelah pemaparan gabungan yang berkepanjangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan di dalam artikel keempat mengatakan bahwa mikroplastik memiliki dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Mikroplastik primer seperti kosmetik, obat, dan bahan peledak, sedangkan sekunder seperti puing plastik yang dihasilkan setelah pemecahan makroplastik di lingkungan darat dan laut. Pengaruh penumpukan sampah plastik di kehidupan laut berada dalam kisaran yang beragam. Dengan adanya tingkat tersebut menjadikan keanekaragaman hayati menjadi sangat parah. Dari hal tersebut muncullah potensi, ancaman, serta risiko yang muncul pada biota oleh sampah laut. Termasuk plastik menjadi perhatian global dan sampah plastik memiliki efek kolektif pada tingkat ekologi dan aspek ekonomi. Akumulasi mikroplastik juga menjadi penyebab konsekuensi pada organisme dan ekosistem individu. Plastik ringan dengan kepadatan rendah mengapung di dalam air dan partikel dengan kepadatan tinggi tenggelam ke dalam sedimen dasar sistem bentik. Strategi untuk mengatasi masalah polusi plastik. Tingkat global mengatasi masalah dengan memberikan kerangka hukum internasional untuk mengendalikan kontaminasi plastik. Tingkat regional terdapat program laut regional UNEP mengusulkan kegiatan untuk 13 laut regional dengan program pembersihan pantai. Tingkat nasional terdapat di Amerika Serikat Undang-Undang Penelitian Pencegahan dan Pengurangan Sampah Laut dan Undang-Undang Penelitian dan Pengendalian Polusi Plastik Laut. Menggunakan konsep EPR, bertanggung jawab terhadap lingkungan yang lebih hijau dan bersih, terlibatnya perusahaan besar dalam pengendalian plastik, instrumen ekonomi, kampanye peningkatan kesadaran dan kapasitas, dan dilakukannya penelitian. Kemudian, hasil pembahasan dalam artikel terakhir yaitu artikel kelima. Yang didapatkan adalah terjadi konsumsi mikroplastik atau interaksi dengan berbagai organisme akuatik seperti plankton, akuatik tumbuhan, invertebrata, ikan, burung air, dan predator. Mikroplastik telah tersebar luas di berbagai lingkungan perairan. Tanaman air dapat menyerap dan mengakumulasi mikroplastik ke permukaan tanaman dengan fitostabilisasi dan menjebak mikroplastik dari lingkungan air sekitarnya. Pengaruh mikroplastik pada invertebrata air karena karakteristik makan dan tingkat trofik mereka predator utama. Invertebrata air lebih mungkin dipengaruhi oleh pencemaran mikroplastik seperti moluska, arthropoda, dan cacing. Efek gabungan dari mikroplastik dan bahan kimia terkait kontaminan pada organisme akuatik. Selain toksitas dan dampak mikroplastik itu sendiri, faktornya efek dapat mempengaruhi ketersediaan hayati. Misalnya distribusi in vivo, bioakumulasi, toksisitas, efek transdehidrasasi. Dari bahan kimia terkait kontaminan bagi organisme akuatik, mikroplastik dapat berfungsi sebagai pembawa akumulasi dan transfer kontaminan organik hidrofobik ke organisme di lingkungan akuatik dan mempengaruhi populasi satwa liar dan manusia melalui rantai makanan dan paparan harian. Selain efek gabungan dan mikroplastik dan bahan kimia yang diserap kontaminan, aditif pencucian ini menyebabkan potensi ekotoksikologi resiko terhadap berbagai organisme akuatik. Di lingkungan akuatik, mikroplastik tidak hanya akan menjadi secara langsung oleh organisme yang berbeda secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi juga secara tidak langsung ditransfer dari tingkat trofik rendah ke tinggi melalui perairan rantai makanan. Transfer trofik mikroplastik dan bahan kimia karena mikroplastik dapat menyerap berbagai kandungan kimia lingkungan yang mencemari dan melepaskan aditif plastik beracun. Efek gabungannya pada organisme akuatik tingkat trofik yang berbeda di sepanjang rantai makanan.
Selanjutnya, saya Puspita Septiani akan memaparkan kesimpulan dari kelima artikel yang kami bandingkan. Kesimpulan pada artikel yang pertama yaitu, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kegiatan penebangan hutan membawa manfaat ekonomi yang mendukung peningkatan kesehatan, akan tetapi degradasi lingkungannya memiliki efek merusak jangka pendek yang mungkin tidak dapat dikompensasikan dengan tren pembangunan langsung. Dengan kata lain, implikasi deforestasi tidak mungkin langsung terjadi, sehingga membutuhkan pemeriksaan efek yang berbeda agar tanggapan kebijakan yang tepat dapat dimobilisasikan untuk melindungi kesejahteraan manusia. Kesimpulan pada artikel yang kedua yaitu, tempat pembuangan sampah adalah tempat paling menarik bagi vektor serangga, pemakan bangkai, dan juga penyerbuk. Perbedaan praktik TPA di berbagai negara akan mempengaruhi kelimpahan dinamika populasi serangga hama. Sampah TPA berdampak langsung pada kehidupan manusia, sedangkan vektor serangga secara tidak langsung akan menimbulkan gangguan yang parah bagi kesehatan manusia. Praktik yang lebih baik dalam menangani TPA seperti pemadatan, penutupan, pengomposan, dan penyemprotan insektisida akan membuat TPA menjadi habitat yang tidak sesuai bagi hama serangga, sehingga akan mengurangi hama serangga dan menurunkan gangguan kesehatan bagi daerah sekitarnya. Pada artikel yang ketiga, kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa O3 dapat memperburuk hilangnya fungsi pelindung kulit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Oleh karena itu, O3 dapat berkontribusi pada kerusakan pelindung kulit yang ditunjukkan pada beberapa patologi kulit yang sudah terkait dengan sinar ultraviolet. Kesimpulan pada artikel yang keempat yaitu, pencemaran plastik menyebabkan berbagai dampak ekologis pada tingkat individu, populasi, dan ekosistem. Polutan plastik yang berinteraksi dengan senyawa kimia beracun lainnya seperti POPS, antibiotik, dan ion logam berat secara bertahap menghasilkan efek ekotoksikologi. Selain itu, akumulasi sampah plastik juga dapat mengancam aspek sosial ekonomi kehidupan manusia dengan berbagai cara. Dampak ekologi dan sosial ekonomi tersebut saling berkaitan. Perlunya mitigasi dan pengelolaan polusi plastik di lingkungan laut dan pesisir pada skala global, regional, dan nasional sudah diakui secara luas. Belakangan ini, berbagai organisasi internasional dan kelompok sosial nirlaba secara aktif bekerja sama dengan niat baik untuk menyelamatkan lautan dari polusi plastik. Dan untuk kesimpulan dari artikel yang kelima yaitu, penelitian tentang transfer trofik mikroplastik mencangkup monitor mikroplastik di organisme pengambilan sampel lapangan dan predatornya, dan eksperimen pemberian makan laboratorium untuk simulasi model transfer trofik dalam rantai makanan terkontrol. Namun, dampak potensial dari efek gabungan dari transfer trofik mikroplastik dan kontaminan terkait pada organisme akuatik, terutama predator puncak, masih belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, penilaian risiko untuk transfer trofik mikroplastik dan kontaminan terkait di sepanjang rantai makanan dan implikasinya bagi kesehatan manusia, terdapat kesenjangan pengetahuan karena kurangnya data tentang hubungan antara mangsa dengan predator yang rumit untuk mikroplastik dan kriteria kualitas standar untuk penilaian mikroplastik dalam biota. Selanjutnya adalah argumen kelompok. Pada kelima artikel tersebut, menurut kelompok kami memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Dapat diketahui dari penjelasan beberapa artikel lain yang dicantumkan guna memperkuat hipotesis setiap penelitian. Pada setiap penelitian memiliki kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis peneliti berdasarkan cakupan penelitiannya. Pada kelima artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemaparan pada artikel pertama menjelaskan mengenai dampak rusaknya ekosistem hutan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Pada artikel kedua memaparkan ekosistem TPA atau tempat pembuangan akhir dan gangguan kesehatan manusia. Pada artikel ketiga memaparkan bahwa dampak ekosistem abiotik di atmosfer dan gangguan kulit yang terjadi. Pada artikel keempat menjelaskan mengenai ekosistem pesisir dan laut serta efek toksik yang diakibatkannya. Pada artikel kelima memaparkan ekosistem laut dan dampak kontaminan kimia yang diakibatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf.